Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak tunagrahita. Nah, apa sih anak tunagrahita itu? Anak tunagrahita adalah anak yang memiliki hambatan dalam kemampuan intelektual atau kecerdasan, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam berpikir, memahami pelajaran, memecahkan masalah, dan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Namun, anak tunagrahita juga tetap memiliki potensi yang dapat dikembangkan dengan baik jika mendapatkan dukungan dari orang tua, guru, serta lingkungan sekitar. Pada video ini, kita akan membahas tentang karakteristik anak tunagrahita, klasifikasi anak tunagrahita, dampak atau hambatan yang dialami, serta layanan pendidikan yang sesuai bagi mereka. Mari simak videonya. Karakteristik anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki beberapa ciri atau karakteristik yang dapat dilihat dalam proses pembelajaran atau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karakteristik yang pertama adalah kemampuan belajar mereka yang lebih lama dibandingkan dengan anak seusianya. Jadi, mereka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami materi pembelajaran. Karakteristik yang kedua adalah anak membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan jelas, di mana guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar anak tidak bingung. Karakteristik yang ketiga adalah anak membutuhkan pengulangan materi secara terus-menerus agar mereka lebih mudah memahami jika materi dijelaskan berulang kali. Karakteristik yang keempat adalah anak lebih mudah lupa terhadap pembelajaran yang sudah diberikan, sehingga mereka perlu latihan yang rutin. Karakteristik kelima adalah anak membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus dari orang tua maupun guru agar proses belajar menjadi lebih optimal. Nah, karena itu, kesabaran dan dukungan sangat penting untuk mendampingi anak tunagrahita. Klasifikasi anak tunagrahita. Tunagrahita dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kemampuan intelektual dan tingkat kemandirian anak. Yang pertama ada anak tunagrahita ringan. Nah, anak tunagrahita ringan ini masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Mereka masih bisa mengikuti pembelajaran dasar dengan bantuan guru. Yang kedua adalah anak tunagrahita sedang. Anak tunagrahita sedang ini membutuhkan bantuan yang lebih besar dalam belajar dan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, makan, dan berpakaian. Yang ketiga, anak tunagrahita berat. Anak tunagrahita berat ini sangat membutuhkan pendampingan penuh karena kemampuan berpikir dan kemandiriannya sangat terbatas. Mereka masih membutuhkan bantuan hampir dalam semua aktivitas sehari-hari. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga penanganannya juga harus disesuaikan. Dampak hambatan anak tunagrahita. Hambatan yang dimiliki anak tunagrahita memberikan pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang pendidikan dan sosial mereka. Dampak yang pertama adalah kesulitan dalam memahami pelajaran di sekolah, sehingga anak membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima informasi. Dampak yang kedua adalah kesulitan dalam mengikuti instruksi dari guru, terutama jika penjelasan terlalu cepat atau terlalu rumit. Dampak yang ketiga adalah anak membutuhkan waktu lebih lama dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, dampak yang keempat adalah anak kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan teman sebaya mereka. Nah, kadang anak merasa kurang percaya diri atau sulit menyesuaikan diri. Dan dampak yang kelima adalah anak ketergantungan yang lebih besar kepada orang tua atau guru dalam aktivitas mereka sehari-hari. Nah, karena itu, dukungan emosional dan pembelajaran yang tepat sangat diperlukan agar anak dapat berkembang secara maksimal. Layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Anak tunagrahita membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mereka dapat memperoleh pendidikan di sekolah luar biasa atau yang biasa kita disebut dengan SLB maupun di sekolah inklusi bersama anak-anak lainnya.
Di sekolah ini, guru harus menggunakan metode pembelajaran yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami. Misalnya, dengan menggunakan gambar, benda nyata, permainan edukatif, video pembelajaran, guru juga perlu memberikan pujian dan motivasi agar anak merasa percaya diri dan semangat belajar. Selain guru, peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi anak belajar di rumah. Setiap anak adalah istimewa dan memiliki potensi masing-masing, termasuk anak tunagrahita. Mereka bukan anak yang tidak mampu, tetapi anak yang membutuhkan cara belajar yang berbeda. Dengan perhatian, kasih sayang, kesabaran, dan pendidikan yang tepat, anak tunagrahita dapat berkembang dengan baik dan meraih masa depan yang lebih baik. Sebagai calon pendidik, kita harus mampu memahami, menerima, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak tanpa membedakan kondisi mereka. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan kesempatan untuk sukses. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.